warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Mungkin di sini saya bertindak sebagai host selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Compreng. Yang dalam hal ini kita punya kegiatan yang baru akan rilis, dan alhamdulillah di kegiatan ini yaitu podcast pengawasan partisipatif, pojok pengawasan partisipatif, yang alhamdulillah hari ini dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa, suatu kebanggaan untuk kami selaku Panwascam, dihadiri oleh pimpinan di tingkat kabupaten, baik itu dari Ketua Bawaslu, terima kasih Kang sudah hadir. Siap. Kemudian dari Ketua KPU, Kang Mudi, terima kasih sudah berkenan hadir di acara kami yang rencananya kita akan menaikkan temanya mengajak pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam kepemiluan. Mungkin langsung aja saya akan memperkenalkan dua narasumber yang luar biasa yang menyempatkan waktu di segala kesibukannya datang ke Compreng yang jauh mungkin kan dari peredaran kota. Di sini telah hadir Ketua KPU yang dalam hal ini sudah 2 periode ya Kang ya. Alhamdulillah 2 periode. Periode kemarin sebagai anggota di divisi apa Kang? Perencanaan data dan Dari pengelola data, berarti kan yang punya data sekabupaten kalau kemarin. Sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan untuk jadi ketua KPU, dan ternyata sudah teruji kemarin di pemilu kemarin luar biasa dengan dinamikanya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif gitu. Maka kan barangkali mau memperkenalkan diri atau sekedar menyapa teman-teman di internet gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Bawaslu, alhamdulillah karena memang dengan acara podcast dari Panwascam Kecamatan Compreng, karena sudah beberapa bulan ya belum ketemu dengan Bawaslu, artinya ini Panwascam Kecamatan Compreng bisa memfasilitasi, bisa ketemu lah dengan kesibukan beliau. Terus juga yang saya pikir ini juga apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya ke teman-teman Panwascam Compreng. Siap, terima kasih. Pak Ketua, Pak Kemal, yang saya pikir ini menjadi sebuah terobosan dan upaya ikhtiar teman-teman penyelenggara baik di KPU maupun Bawaslu, ya saya pikir ini bagian dari sebuah proses ikhtiar yang saya pikir harus kita lakukan ya. Karena ini semata-mata bagaimana kita juga proses jadwal dan tahapan pilkada ini bisa tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Apalagi tadi disampaikan ini podcast ini mengambil tema keterkaitan dengan mengangkat pemilih pemula, partisipasi untuk pemilih pemula. Ya saya pikir seperti kita ketahui pemilih pemula, pemilih yang saya pikir dianggap kita mempunyai pemahaman yang lebih dari orang-orang tua kita, ya saya pikir ini menjadi satu kontribusi yang betul-betul kita harus sampaikan kepada teman-teman, khususnya pemilih pemula, yang pada akhirnya mereka bisa tahu dan paham berkaitan dengan minimal pelaksanaan pilkada ini hari apa dan tanggal berapa sampai pelaksanaan, atau mungkin juga dia bisa paham keterkaitan dengan pentingnya pilkada ini. Karena kalau seandainya kita tidak menyampaikan keterkaitan dengan pentingnya pilkada, ya saya pikir masyarakat juga ini belum tentu tahu sepenuhnya keterkaitan dengan pentingnya pilkada. Karena di berbagai di beberapa tempat saya pikir
orang dengan berpendidikan tinggi, orang yang istilah status sosialnya tinggi, ini juga belum tentu menjamin kepedulian dan istilahnya mengerti betul pentingnya datang kita ke TPS. Nah, makanya untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat ini juga penting gitu. Bagaimana pentingnya pilkada, bagaimana pentingnya menggunakan hak pilih kita datang ke TPS ini juga harus tersampaikan. Karena berdasarkan diskusi dan informasi dari beberapa teman-teman di tingkat pedok, ternyata partisipasi di beberapa tempat kalau dilihat dari status sosial dan pendidikannya, saya pikir akan sangat tahu dan mengerti betul pentingnya, tapi partisipasinya rendah. Ya. Nah ini kan menjadi persoalan yang memang kiranya kita harus perhatikan. Ya, saya pikir dengan kegiatan prokes ini yang mudah-mudahan sedikit banyaknya masyarakat ini bisa tahu dan paham berkaitan dengan dari mulai tahapan, jadwal, termasuk juga berkaitan dengan pentingnya mereka menggunakan hak pilih. Ya, saya pikir ini juga harus tersampaikan. Karena bicara pilkada ini kan juga bicara kedaulatan, yang saya pikir orang bisa mengetahui pentingnya menggunakan hak pilih ini untuk apa. Padahal kan menggunakan hak pilih ini satu momentum dan saya pikir sangat strategis untuk bagaimana menentukan bagaimana ke depan 5 tahun ke depan, khususnya di daerah baik di tingkat provinsi yang kebetulan hari ini kan pilkada ini gubernur dengan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, juga wali kota dan wakil kota. Artinya ada ruang lingkup yang memang harus kita perhatikan dari tingkat provinsi maupun di ruang lingkup di tingkat kabupaten. Saya pikir itu untuk mengawali terkait hari. Oke, makasih Kang. Nah, mungkin selanjutnya kita juga perlu menyapa yang luar biasa ini. Walaupun awalnya ketua Bawaslu ini dari Compreng, beliau adalah rekan kerja saya dulu kan. Seperjuangan, betul. Dan di samping itu beliau juga termasuk orang yang selalu berdiskusi gitu kan, memberikan pengalaman, pengetahuan karena sudah banyak malang melintang di Jakarta pada saat itu. Atau saham progresi dari Pak Ketua, bukan? Ya, hasil diskusi lah kan, gitu kan. Intinya biar nampak gitu bahwa upaya-upaya ikhtiar tadi kan biar jelas kelihatan gitu kan. Karena hari ini mungkin orang itu lebih seneng dengan video, dengan yang sifatnya terlihat ketimbang hanya player-player aja gitu kan. Mungkin itu selamat datang Kang Mansur, rumah sendiri sebenarnya. Bukan tamu sebenarnya. Luar biasa. Saya berikan waktu untuk menyampaikan hal-hal terkait pembuka dalam tema hari ini. Mangga Kang, persilahkan. Siap, hatur nuhun Pak Ketua Panwaslu Kecamatan Compreng Kang Akmal. Selamat siang. Selamat sore untuk seluruh penikmat video podcast terbarunya Panwaslu Kecamatan Compreng dimanapun Anda berada. Terima kasih. Pertama tentu saya kira patut bersyukur karena hari ini bagi saya itu anugerah salah satu Panwaslu Kecamatan yang hari ini coba melakukan inovasi, inisiasi kaitan dengan upaya-upaya dan ikhtiar tadinya dimaksud. Dan sekaligus anugerah juga buat saya bisa bertemu langsung bertatap muka dengan Ketua KPU. Beliau ini mungkin janjian sering ketemu jarang. Padahal sama-sama di kabupaten ya? Padahal nggak terlalu jauh. Mungkin 1 bulan lebih ini baru pernah luar biasa. Kedua Pak Ketua sudah hadir. Apresiasi yang sedikit tingginya. Yang kedua saya juga apresiasi ke Pak Ketua dan seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Makanya saya baru turun mendarat Batam. Iya, semalam ya. Lagi ada acara dan sebetulnya ada lagi, cuma saya pending untuk milih ke acara ini. Luar biasa, makasih Kang. Melihat Pak begitu luar biasa ya, bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari walaupun jadwalnya nggak ketemu. Harusnya di hari Kamis ya. Nah betul, sempat mundur itu.
Mungkin sebagai pembuka sesuai dengan apa yang sudah ada di tema berkaitan dengan pengawasan partisipatif di segmen pemilih pemula ya. Tentu berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa sebetulnya secara teknis hampir mayoritas masyarakat tahu dan populer apa itu pemilu dan sebagainya. Hanya bicara kedalaman mungkin ini yang kemudian harus banyak diskus. Ada hal yang menarik menurut saya bahwa partisipasi itu punya dua syarat. Pertama, orang ingin hadir itu harus punya alasan. Ingin berpartisipasi harus punya alasan. Alasan pertama tentu karena biasanya karena faktor ada iming-iming yang mampu pada akhirnya orang itu hadir. Ya. Lepas apakah iming-iming itu besar kecilnya, manfaat untuk dirinya ataupun yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ingin melakukan kegiatan partisipasi aktif itu karena memang alasan dengan sesungguhnya sadar bahwa itu yang dibutuhkan. Nah, artinya ada dua syarat tadi. Hanya tinggal upaya-upaya yang dibekali oleh penyelenggara dalam hal ini yang sudah dibekali regulasi sebagainya, apakah cukup hanya dengan itu atau memang harus ada pola-pola yang lain. Mengingat bahwa penanda satu buah negara yang dalam hal ini para pandai-pandai kita bersepakat mengambil jalan berdemokrasi. Tentu pola untuk memeliharanya tidak mudah karena corak demokrasi itu penandanya adalah salah satunya dia pasti ada yang disebut dengan pemilu. Karena di situ ada sirkulasi kepemimpinan dan sebagainya. Nah, tentu di setiap negara berbeda-beda. Nah, saya meyakini bahwa prosedur dan yang sudah disepakati oleh negara kita berkaitan dengan memilih jalur demokrasi, di mana mimpinya hanya dua sebetulnya kalau kita buka lebih dalam kaitan dengan pembukaan teks undang-undang. Yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Mimpi kolektif itulah yang kemudian menjadi dasar setiap generasi untuk merealisasikan mimpi kolektif tadi. Hanya mungkin faktornya variabel juga cukup banyak, dari generasi ke generasi cukup banyak hambatan dan tantangan yang harus dijalani. Nah, saya kira masuk pada corak demokrasi yang kita miliki saat ini lewat pemilu, maka pemilu itu juga harus punya relasi yang kuat terhadap bagaimana kemudian anjingnya demokrasi tadi itu bisa menjadi feedback yang cukup untuk orang memilih. Nah, mungkin kaitan dengan persoalan partisipasi aktif. Nah, hari ini kalau yang saya tangkap, saya lihat dari sisi pengawasan partisipatif khususnya di generasi muda, challenge-nya berbeda. Orang mau mengikuti salah satu kegiatan-kegiatan partisipasi di pengawasan dengan rata-rata kita mengajak di hampir setiap kecamatan upaya-upaya itu. Dari sisi personalia saja kita hanya di satu kecamatan itu hanya 12 orang. Nah, kemudian ditambah kalau kecamatannya ada 3 desa, 10 desa atau 7 desa, jadi tambah jumlah per desa. Nah, artinya dengan rata-rata DPT kecamatan di atas 10.000, itu angka yang sebetulnya ya belum cukup ideal. Bagaimana kemudian mempersuasi secara masif, bagaimana mengajak mereka untuk tampil dan memperhatikan bersama. Nah, dari ruang-ruang diskusi semacam inilah menurut saya terjadi komunikasi lintas generasi, lintas sektor yang pada akhirnya formula-formula itu bisa hadir, termasuk di dalamnya kaitan dengan kerawanan partisipasi. Karena itu juga masuk dalam indeks kerawanan pemilu, Pak. Betul. Angka partisipasinya itu kalau rendah itu juga bagian dari pola kerawanan. Nah, mungkin sebagai mukodimah formula apa saja yang bisa dihadirkan, maka langkah yang paling pertama adalah ya duduk bareng untuk berdiskusi gitu, dengan tetap menyampaikan bahwa pemilu proseduralnya tetap berjalan, agenda-agenda tahapan dan sebagainya itu tetap harus masuk, tapi ruang-ruang yang lain juga harus tetap diberikan ruang yang cukup agar masyarakat ngeh bahwa pilkada itu akan sebagainya. Jangan-jangan hari ini banyak, bukan sedikit ya, agak lumayan cukup masif juga kaitan dengan gaung-gaung golput Pak Ketua. Nah, ini kan juga harus ada partisipasi yang lain melihat fenomena-fenomena tadi, karena bicara masalah target lembaga masing-masing seperti Bawaslu di pemilu kemarin sebetulnya juga
secara capaian itu cukup baik karena menekan angka pelanggaran. Oh iya, siap. Gitu ya. Target-target pemerintah dengan skema anggaran juga sudah berjalan. TNI Polri bagaimana menjaga kondusivitas, dan tentu juga KPU punya target bagaimana meningkatkan angka partisipasi pada saat pemilih. Nah, tentu ada perbedaan corak walaupun titik temunya ada. Kalau di kita partisipasi itu ada dua, partisipasi aktif, yang kedua partisipasi mungkin pasif ya. Pasif dia hanya hadir pada saat TPS. Tapi aktif dia memahami seluruh tahapan, yaitu pengawasan partisipasi aktifnya. Nah, makanya dalam waktu dekat kita juga akan melakukan launching pemetaan kerawanan di pilkada di pemilihan Kabupaten Subang. Yang kedua, kita coba jaring juga, jejaring anak-anak muda khususnya pelajar, mungkin nanti akan kita hadirkan sebagai di pengkaderan pengawasan partisipatif yang nanti akan kita laksanakan secepatnya sebagai agen-agen yang tadi disampaikan. Mungkin itu mukadimahnya Pak Ketua. Siap. Atau nuhun sudah Luar diundang. biasa. Mukadimah juga udah terangkum ini ya, terangkum cukup luas gitu. Luar biasa. Oke, baik. Melanjutkan berarti kaitan dengan ke Ketua KPU mungkin. Jadi kenapa punya dasar kita itu Compreng itu ngambil tema ini? Karena dari pengalaman kepemiluan kemarin kan 2024 pas pemilu kemarin, Compreng itu hanya ada di 78,46% partisipasi masyarakat untuk datang ke lokasi TPS tuh gitu kan. Nah, dari situ memang ini kan menjadi tugas bersama juga, walaupun memang ranahnya lebih ke PPK, tapi kami dari Panwas juga kan ikut menjadi sebuah PR juga, karena barusan disampaikan oleh Ketua Bawaslu itu masuk dalam ke IKP yang terdiri dari 4 dimensi tadi, ada konteks sosial politik mungkin, kemudian penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Ternyata partisipasi di Compreng ini benar-benar kurang gitu kan. Nah, akhirnya saya sama teman-teman merumuskan ya udah kita lewat podcast, dan bahkan nanti ke depan rencananya kita akan melibatkan tokoh-tokoh pemuda, bahkan nanti pengurus OSIS atau ketua OSIS untuk hadir gitu. Kita juga pengen tahu dari sisi pemilih pemula tuh apa sih pemilu gitu kan, biar kita kupas di sini, dan mudah-mudahan itu bisa sesuai rencana kita. Dan mungkin yang saya tanyakan ke Ketua KPU, ke Kang Budi, kira-kira formula apa yang cocok supaya tingkat partisipasi pemilih pemula itu bisa naik gitu di Compreng khususnya, karena tadi kaitan dengan 70%-an di Compreng tinggal nyampe 78,46%. Dengar-dengar mah urutan ketiga atau kedua dari bawah kan, dari 30 kecamatan, luar biasa gitu. Mungkin itu mengatakan siap. Iya, kedua terbawah. Mengatakan. Baik, saya pikir gini, ini bagian dari sebuah proses yang mungkin bagian dari komitmen ya, komitmen teman-teman khususnya di pengawasan. Artinya apalagi tadi sudah detail pada wilayah-wilayah ini, partisipasi Kecamatan Compreng ini ranking kedua. Jadi ini sebuah fakta yang memang harus kita terima. Betul. Dan saya secara pribadi mungkin juga secara kelembagaan mengapresiasi apa langkah-langkah yang dengan adanya podcast ini, dan juga teman-teman sudah membuka data yang saya pikir tidak harus istilahnya ditutup-tutup. Iya, justru betul. ini harus dibuka. Betul. Yang pertama gini, sebelum saya masuk pada wilayah itu, ingin saya sampaikan, kemarin alhamdulillah di pemilu kemarin kita mengalami peningkatan, dan dianggap ini sebuah prestasi ya. Sekabupaten ya Kang? Kabupaten, Betul. sebuah prestasi yang akhirnya partisipasi ini meningkat. Iya. Dan kita juga sampaikan prestasi ini bukan semata-mata prestasi kelembagaan, tapi ini merupakan prestasi dan keberhasilan dari semua unsur. Iya. Nah, berarti keterkaitan dengan keberhasilan baik pemilu maupun nanti pilkada yang kita akan laksanakan di 27 November nanti, saya pikir ini ruang lingkup yang bukan hanya pada
wilayah penyelenggara saja, tapi bagaimana, apalagi kalau tadi dengan tema partisipatif, artinya kalau bahasa undang-undang kita ini ada yang namanya inklusif. Jadi artinya partisipasi ke apa namanya, keterlibatan dari semua pihak, lapisan masyarakat ini sangat penting. Makanya kita juga tidak bisa mengklaim bahwasanya keberhasilan pemilu kemarin itu merupakan keberhasilan penyelenggara dalam hal ini KPU. Tapi itu keberhasilan dari semua pihak. Ada penyelenggara, ada pemerintah, ada pemilih, ada peserta, ada pihak keamanan, TNI, Polri. Nah, ini punya peranan-peranan yang sangat penting di dalamnya. Maka kalau kita tarik pada konteks bagaimana sih ini mengantisipasi keterkaitan dengan atau juga mungkin meningkatkan partisipasi. Kalau kita merujuk tadi partisipasi di Compreng, ya saya pikir ini menjadi langkah awal, langkah yang saya pikir sangat tepat. Bagaimana teman-teman ini tahu dulu datanya. Jadi jangan sampai ketika kita punya target, ini harus sekian persen. Tapi kita juga minim akan data. Tidak dianalisis dulu. Tidak dianalisis keterkaitan dengan ini partisipasi yang rendah itu di daerah mana saja. Karena kalau kita tarik pada wilayah kecamatan, berarti kita ada membawahi beberapa desa. Desa membawahi di RT RW. Nah, berarti kan ruang lingkup ini yang memang harus kita ketahui. Jangan-jangan ketika kita pengen menargetkan, tapi kita tidak tahu data yang memang sebenarnya seperti apa. Contoh gini, dari kecamatan Compreng ini ada berapa desa? 8 desa. Saya yakin dari tingkat partisipasinya ini ada yang paling rendah. Di masing-masing desa. Masing-masing desa ini. Makanya kita secara kelembagaan sudah menekankan dan menginstruksikan ke teman-teman di tingkat EDO baik di PPK maupun TPS untuk mencari daerah-daerah yang partisipasinya rendah. Dan kita akan secara langsung melakukan sosialisasi dan mungkin juga akan menganalisa masalah-masalah yang mungkin mempengaruhi atau berkontribusi keterkaitan partisipasi ini bisa rendah. Pertama kita juga dilihat dari pemetaan di daerah tersebut. Contoh di desa A di kecamatan Compreng ini ternyata si masyarakatnya itu hampir beberapa persen itu pekerja luar negeri. TKI kan gitu. Atau mungkin juga dengan mungkin saja kan di beberapa daerah ada yang kan di kita itu ada yang namanya disabilitas. Salah satunya disabilitas ini adalah disabilitas mental. Kalau di bahasa kesehatannya itu ODGJ. dalam kegangguan kejiwaan. Sementara dalam konstruksi atau nomenklatur undang-undang, orang yang istilahnya dinyatakan terganggu kejiwaannya itu harus dibuktikan oleh surat pihak atau surat keterangan dari pihak dokter jiwa. Nah, sementara kalau seandainya tidak ada surat keterangan itu, maka selama itu pula dia akan tersatu dalam DPT. Karena itu salah satu kontribusi yang saya pikir partisipasi ini bisa mempengaruhi. Makanya kalau seandainya kita berbasis data, penduduk yang luar negeri sekian, terus yang istilahnya berprofesi di daerah Jakarta ataupun yang lainnya sekian. Nah, kalau diakumulasi berapa persen? Terus juga jumlah penduduk juga berapa persen? Terus partisipasinya berapa persen? Jangan-jangan teman-teman penyelenggara ini dari baik PPS di tingkat desa atau PKD dalam sisi pengawasan juga mungkin saya sudah berhasil. Sudah istilahnya mengajak masyarakat yang mungkin ada di daerah tersebut untuk datang ke TPS untuk menyampaikan. Persoalan ketika persoalan ini adalah ada data yang orang banyak pergi ke luar negeri, berarti kan itu tidak hanya domain kita sebagai penyelenggara, tapi harus semua unsur terlibat. Dalam hal ini juga pemerintah, baik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun juga pusat. Karena ini bukan permasalahan sendiri. Dan
kita juga tidak mungkin istilahnya menekan atau istilahnya door to door, orang per orang, Iya. telepon pulang dulu, pulang kan bisa. Iya, benar. Terus juga gini, Heeh. tren keterkaitan dengan partisipasi pemilu dengan pilkada itu berbeda. Berbeda, benar. Kenapa berbeda? Pertama, yang namanya pemilu itu ada 5 surat suara. Iya. Berarti konstruksinya ada presiden, Iya. ada DPD, ada DPR RI, ada DPRD provinsi, ada kabupaten, betul. dan masing-masing ini saya pikir mungkin saja punya tim sukses Iya. masing-masing, dan banyak orang yang terlibat. Betul. Makanya kita menganggap ini salah satu faktor yang memang mempengaruhi partisipasi ini Iya. tinggi. Nah sekarang kalau kita tarik ke pilkada, partisipasinya trennya biasanya rendah. Nah. Ya mungkin saja karena memang kalau seandainya calonnya ada 3, Betul. calonnya ada 4, Betul. berarti kan ruang lingkup kalau tim suksesnya berarti tim sukses ruang lingkup Iya. 3 pasang calon ini kan, gitu. Sehingga ini menjadi mempengaruhi. Maka tantangan penyelenggara dalam hal ini pilkada di tahun 2024, bagaimana kita mengajak semua pihak dalam hal ini keterkaitan dengan pemilih pemula. Nah saya pikir gini, pemilih pemula teman-teman, Pak Ketua, Ya. Akmal, berdasarkan informasi dan diskusi kita dengan Disdukcapil, Ya. jadi ternyata di Subang Pak Ketua, ini ada 144 orang yang pas hari H itu berumur 17 tahun. Ya. Jadi kalau seandainya berarti kelahiran 27 November 2007. Berarti beliau itu pas 17 tahun pas hari H. Ya. Nah, langkah-langkah kita sudah ke sana. Bagaimana data ini bisa dipegang oleh kita, dan kita tekankan ke teman-teman harus bisa memastikan orang-orang tersebut yang pas hari 17 tahun sudah masuk atau belumnya di DPT. Tidak perlu dikejar ke rumah-rumahnya masing-masing. Betul. Terus dicek di DPT-nya sudah masuk atau belum. Karena memang secara undang-undang karena sudah ber-17 tahun dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Nah, langkah-langkah ini saya pikir sederhana tapi memang untuk menunjang keterlibatan atau partisipasi masyarakat ini bisa lebih meningkat. Itu juga hal-hal yang lain kita juga di pemilu kemarin kita membuat yang namanya pasukan CPB. Kalau pasukan CPB ini disingkatan dari partisipasi siswa-siswi untuk tingkatkan calon pemilih baru. CPB ini calon pemilih baru. Nah, langkah-langkah ini akan kita terapkan juga di pilkada hari ini. Makanya kita akan ditunjuk, akan buat semacam pembinaan. Tiap sekolah ini kita rencana 2 orang, satu perempuan, satu laki-laki. Nah ini sebagai boleh dikata sebagai agen ataupun duta, sosialisasi di sekolah tersebut. Nah, kita akan coba bina terkaitan dengan sosialisasinya seperti apa, terus pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pilkada hari seperti apa. Nah, ini kita akan coba fasilitasi. Nah, rencananya di bulan Agustus ini secara serentak kita akan minta satu sekolah itu minimal 2 orang perwakilan. Karena kita menganggap gini, pola sosialisasi kita, generasi kita dengan generasi Z lah kalau atau Gen Z hari ini mungkin saja berbeda. Sangat berbeda ya Pak Ketua ya. Makanya kita sadar diri. Makanya kita coba ajak teman-teman di tingkat SMA, SLTA dalam hal ini untuk terlibat langsung. Mungkin saja cara dan polanya berbeda dengan kita. Pendekatannya berbeda. Gurawannya juga berbeda. Bisa saja kita datang ke sekolah-sekolah, tapi mungkin juga pada saat itu kita sampaikan bubar ya. Udah nggak ada realisasi dan tidak lanjut. Kalau seandainya dengan pola-pola seperti ini, ya mungkin ikhtiar ini mudah-mudahan bisa berhasil. Saya pikir bisa tersampaikan lah keterkaitan dari mulai apa sih persyaratan menjadi pemilih ini kan gitu. Jangan sampai teman-teman atau masyarakat itu tidak sadar dirinya itu sudah berhak memilih gitu.
berat ini maka kita harus menyadarkan, menyampaikan, karena kalau kita mengandalkan teman-teman penyelenggara dalam hal ini KPU, PPK, Betul. PPS ini juga punya keterbatasan. Kesibukan Dari juga waktu kan. dan kuantitasnya. Betul. Ditambah kegiatannya juga kan ada. Iya, Dari mulai ngolah data dan segala macam gitu. Makanya kita coba keterlibatan ini dari semua lapisan masyarakat, Iya. dari anak sekolah, Betul. istilahnya dari pihak-pihak yang lain juga sangat diharapkan. Siap. Dan ini juga sama halnya dengan teman-teman di pengawasan. Siap. Begitu. Siap, oke, luar biasa. Dipaparkan secara gamblang kan. Makasih. Mungkin sekarang dari sisi pengawasannya, karena memang itu juga lumayan penting kan, pemilih pemula ini juga kalau dimungkinkan itu menjadi agen pengawas partisipatif. Yang dalam hal ini kan kalau mau jadi pengawas itu dia harus minimal tahu dulu apa sih manfaatnya buat dia gitu kan, supaya tadi yang akan bilang ada ketertarikan gitu, supaya anak-anak muda ini ikut terlibat gitu. Maka kan barangkali kaitan dengan tadi pengawas partisipatifnya di level pemilih pemula, tanggapannya. Iya, menarik ya Pak Ketua. Akmal, apa yang tadi Pak Parko dan Pak Anu. Iya, betul. Kalau narasi yang disampaikan oleh KPU itu kan gamblang. Iya. Setiap momentum saya selalu ikuti. Betul. Target angka partisipasi di Iya. Pilkada 2024 adalah 80%. Iya, 83,45 kalau nggak salah. 80% Iya. target yang ingin dicapai dalam Pilkada, betul. dengan Biasa. alasan tadi. Namun saya ini menarik. Hanya mungkin dalam proses pelaksanaannya target kesuksesan kolektif itu kan variabelnya tidak tunggal. Iya. Artinya banyak. Banyak. Nah, salah satunya komponen yang paling penting adalah jalannya proses pemilu yang berkualitas itu ditandai salah satunya adalah pengawasan yang memang secara substantif itu dibutuhkan. Iya. Dari seluruh tahapan tadi yang disampaikan, hanya Betul. persoalannya yang seperti tadi saya bahas, tidak mudah kemudian untuk mendorong pengawasan partisipatif. Betul. Yang ada adalah murni langsung penyelenggara ad hoc Ah. sampai di tingkat paling bawah. Betul. Nah, formula-formula apa yang sudah digagas oleh Bawaslu RI kaitan dengan ikhtiarnya pojok pengawasan, Iya, salah satunya betul. harus diisi dengan ruang-ruang seperti ini gitu. Untuk meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat, khususnya di segmen ya kita juga masih milenial. Iya, bukan gitu ya. bukan kolonial, bukan. Nah, Milenial ya, juga masih masuk. itu juga masih masuk. Masuk, Hanya betul. tadi mungkin startingnya menurut saya adalah secara edukasi ini Iya. harus masuk, tetapi dengan kemasan. Nah, betul. Nah, bagaimana mengemas pesan-pesan penting secara substantif, Iya. apa-apa saja yang dibutuhkan oleh generasi mereka, dan Betul. pilkada mampu menjawab atau tidak. Nah, itu yang sebetulnya problem utamanya. Betul kata tadi Pak Ketua sampaikan kaitan dengan kenapa angka partisipasi di daerah-daerah tertentu mungkin rendah atau segala macam. Iya. Sepanjang datanya belum bisa disajikan secara pasti, Pasti. banyak dugaan. Iya, Nah, betul. gitu. Nah, jadi ikhtiar pemetaan dari sisi kerawanan tadi mungkin juga penting untuk digalakan. Siap. Saya titip ikhtiar kelembagaan kolektif dari Panwaslu Kecamatan Siap. yang sudah digagas luar biasa oleh Siap. Akmal. Ini mampu bisa mampu menghadirkan satu data yang cukup untuk kemudian bisa dipahami oleh banyak Siap, pihak. Pak. Itu yang Oke. pertama. Nah, Siap. kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan persoalan apa ya, di Bawaslu itu punya mazhab sekarang orientasinya banyak mencegah. Iya, pencegahan yang ada. Nah, mungkin pencegahan-pencegahan yang masif yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dan melalui tingkat jajaran pengawasan sampai tingkat kepala PKD, Iya. pengawas kelurahan dan desa. Nah, tentu dengan standarisasi yang tadi saya sampaikan, secara kuantitatif tidak berbanding lurus sebetulnya. Tetapi kan banyak upaya dan strategi-strategi yang lain yang bisa dilakukan. Contoh, menggugah selera berpikir anak muda ketika menghubungkan dengan kebutuhan pemilu, yang kemudian masuk pada tataran teknis bahwa itu isu yang dia senangi itu konteks dari sisi teknis apakah melanggar atau tidak. Contoh kaitan dengan isu-isu yang hari ini sedang ramai dibahas di media sosial, hoax katakanlah. Nah, ini pengawasan yang paling salah satu yang masuk kerawanan cukup berat pada Tuhan. Karena dengan adanya media sosial yang agak sulit kita kontrol, kaitan dengan pilkada, isu sangat berpengaruh penting sebetulnya. Tetapi kan konten-konten isu itu sebetulnya diciptakan, juga dibuat
yang menduplikat atau menyebarluaskan itu salah satu terbanyaknya juga kelompok-kelompok Gen Z gitu. Nah itu juga apa ya, edukasi yang penting disampaikan. Nah sehingga pemicu isu-isu tadi itu bisa masuk ke ruang-ruang podcast semacam ini yang juga akhirnya menjadi kontra narasi. Nah itu salah satu bentuk pengawasan substantif yang melekat sebetulnya. Contoh di lapangan KPU sering, walaupun kita juga ngecek lapangan, ada data-data pengawasan katakanlah melihat di lapangan fenomena kemarin katakanlah di coklatan banyak isu tentang joki, joki, kan gitu ya. Walaupun sebetulnya istilah joki itu bagi kalangan milenial, kalangan Gen Z itu apa sih istilah joki itu kan gitu ya, calon-calon, tapi kan nggak mengerti apa istilah joki dalam pemilu. Betul. Nah itu kan hal-hal yang menurut saya itu bertebaran banyak informasi macam, tapi tidak ada yang kemudian mengklarifikasi secara maksimal apa yang dimaksud joki itu untuk mengcounter isu itu di ruang di ruang online di ruang internet yang sebegitu masif. Nah, artinya butuh ruang-ruang semacam ini untuk mengkontra-kontra tadi, walaupun secara validatif ternyata tidak terbukti. Banyak yang tidak terbukti, walaupun juga ada beberapa indikasinya kuat terbukti. Nah, makanya bentuk-bentuk pencegahan itu juga penting untuk dilakukan dalam rangka mendorong seluruh tahapan punya kualitas dan standar pengawas tetap sama. Di setiap tahapan semua tidak ada yang tidak rawan. Semua punya kerawanannya masing-masing. Hanya tadi mungkin ada orientasi-orientasi yang lain. Apakah kemudian penyelenggaraan pemilu juga mampu meningkatkan derajat masyarakat di sekitar dan sebagainya. Walaupun itu domainnya bukan di penyelenggara sebetulnya, tetapi kadang-kadang itu menjadi isu yang cukup juga bagi sebagian kalangan. Fenomena ketika ada orang dicoklit ini kan terjadi di Subang. Dan ini ada di wilayah dengan partisipasi terendah. Itu ditanya, kenapa kok nggak mau dicoklit? Bahasa kitanya, ya untuk apa dicoklit? Untuk apa milih? Ada manfaatnya buat saya kok. Alasan itu masih ada walaupun sangat kecil, tapi kan itu juga fakta ya di lapangan. Nah, artinya apakah solusinya itu melakukan pendidikan politik yang efektif dan sebagainya, itu hal-hal yang memang kita tidak bisa nafikan bahwa datanya ada, tetapi secara konsentrik khusus dengan komposisi pemilih yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, saya pikir ruang untuk aktif nanti pada saat ada yang mencoblos dengan ruang partisipasi pengawasan di anak muda yang juga cukup untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan, ini juga harus diberikan porsi seluas-luasnya. Makanya kalau pola yang dikembangkan hari ini oleh KPU menghadirkan duta-duta tadi dan sebagainya itu juga yang menurut saya juga tren positif. Hanya mungkin nanti bisa dilihat kaitan dengan faktor usia sekolah. Apakah memang anak itu sudah cukup kan? 17 tahun itu ya. Nanti yang ambil duta juga kan itu jadi blunder karena belum cukup umur gitu. Nah ini tata cara dan prosedur pasti kita akan awasi setiap kecamatan kalau memang toh itu akan dilakukan sesuai dengan moto kita cegah awasi tindak, ya pencegahan akan dilakukan lebih dini mungkin. Saya kira itu untuk mukadimah kedua Pak Ketua. Luar biasa. Terima kasih. Siap, makasih Kang. Jadi kaitannya ini sangat berkaitan erat antara pemilih pemula yang nanti akan disiapkan duta-dutanya oleh KPU. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dan itu tersampaikan dengan baik kan ke masing-masing sekolah, karena memang kita ketahui bersama ada gap generasi pasti antara generasi kita di generasi milenial dengan Gen Z itu tidak bisa disamakan gitu kan. Bisa mungkin kalau zaman dulu mah kita dimarahin sama guru, dibentak dan segala macam itu masih nerima gitu. Kayak kalau anak-anak zaman sekarang kan agak lain perlakuannya gitu kan. Nah mungkin kalau memang nanti itu terrealisasi, saya harap juga anak-anak ini bisa menularkan lagi berarti ke teman-teman sebayanya dan mendapat pemahaman yang utuh kaitan dengan demokrasi maupun tentang kepemiluan gitu mungkin. Mungkin sebelum ditutup saya minta ya closing statement dan juga kaitan dengan ini kan. Mohon izin, saya minta closing statement dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Yang pertama kaitan dengan mendorong partisipasi pemilih pemula untuk dari sisi KPU-nya dan juga pengawas partisipatif di pemilih pemula dari Bawaslu, dan juga harapan untuk podcast Panwaslu Compreng supaya tetap berjalan sampai selesainya pilkada nanti kan gitu. Mungkin maka dipersilahkan Kang Muhi dulu lah dari KPU. Baik, terima kasih
saya pikir Kang Akmal dengan adanya podcast ini mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi buat teman-teman dari semua lapisan. Siap. Karena sebelum saya ke closing statement, ada hal yang perlu disampaikan. Ini menjadi apa ya, spirit buat kita sebenarnya. Ada yang banyak bertanya dan minta komitmen penyelenggara, mungkin dalam hal ini KPU. Iya. Bisa nggak KPU menjaga integritas? Oh iya. Siap. Penyelenggara bisa menjaga integritas. Padahal udah disumpah ya, Kang. Padahal kita sudah disumpah. Betul. Tidak disuruh pun. Sudah disuruh pun. Dan dengan sendirinya kita menjalankan. Siap. Nah, cuma pertanyaannya juga kembali. Kalau seandainya penyelenggara sudah menjaga integritas, kejujuran, kedisiplinan, netralitas dan sebagainya. Pertanyaannya kan kalau bicara pemilu pilkada ini kan ada beberapa dimensi yang memang perlu diketahui oleh semua. Betul. Ada penyelenggara, ada peserta, ada pemilih. Betul. Nah, berarti kan ada dua dimensi yang memang harus ditanya juga. Betul. Ini peserta dan pemilih siap enggak dengan integritasnya kan gitu. Nah, saya pikir ini juga artinya kita tidak bisa berbuat banyak kalau seandainya ada keterlibatan dari semua unsur. Siap. Jadi keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama. Betul. Momentum ini adalah momentum bersama. Ya. Saya pikir semuanya harus terlibat gitu. Harus terlibat. Siap. Karena pepatah mengatakan gini. Jadi pemimpin yang buruk itu dipilih oleh orang baik yang tidak memilih. Oh gitu. Siap. Berarti kan kesadaran orang ini juga sangat penting. Iya, ketika dia tidak memilih. Ketika bicara apa sih pentingnya pilkada, apa sih pentingnya pemilu kan, tujuannya apa, atau hal-hal yang sifatnya bisa menguntungkan buat kitanya apa kan gitu. Nah ini kan perlu ada kesadaran dari semua pihak bagaimana pelaksanaan pilkada ini menjadi kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama untuk kita istilahnya melanjutkan atau untuk keberlangsungan pembangunan ke depan. Betul. Saya pikir dan dalam kegiatan Poldes ini kita secara kelembagaan mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk bagaimana terlibat langsung dalam pelaksanaan pilkada yang nanti kita akan laksanakan di tanggal 27 November di 2024 ini dengan partisipasi yang tinggi dan mungkin juga mudah-mudahan bisa menghasilkan pilkada yang berkualitas. Betul. Pimpinan yang luar biasa. Pimpinan yang berkualitas, proses yang berkualitas, juga hal-hal yang lainnya juga berkualitas. Sehingga ini menjadi harapan dan keinginan bersama. Saya pikir itu Kang Akmal, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kita diundang kembali. Sebenarnya banyak hal yang perlu disampaikan pada kesempatan di progres ini. Tapi karena memang waktu juga yang sudah dibatasi. Ya, saya pikir nanti kita juga bisa. Ada part berikutnya kan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin selanjutnya mohon pimpinan Pak Ketua Bawaslu Kang Ahmad Mansur. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Sebetulnya ini masih kangen ya? Iya, masih banyak sih Kang. Diskusi sangat penuh. Betul, udah disiapkan banyak. Tidak mungkin dalam satu forum itu bisa diselesaikan semua, tuh kita curahkan. Tapi paling tidak ini langkah yang baik, ikhtiar kita dalam rangka mendorong pilkada yang berkualitas. Mungkin di akhir dua hal yang disampaikan. Pertama, ucapan selamat kepada terima kasih. Meluncurkan kegiatan podcast. Mudah-mudahan ini menjadi ruang yang memang banyak diminati publik. Mudah-mudahan dengan pengawasan partisipasinya. Betul. Yang kedua mungkin saya hanya ingin memberikan pantun. Pantunnya baru insidental aja. Siap, luar biasa sekarang. Closing. Ya, siap kamu. Jalan-jalan ke Kanada. Cakep. Tidak lupa jalan-jalan ke Eropa. Cakep. Tidak lupa mampir ke negara Kanada. Cakep. Bawaslu siap awasi pilkada. Luar biasa. Dengan dukungan para pemilih pemula. Luar biasa. Closing dari saya, mudah-mudahan semua Batam. komponen bisa bekerja keras. Siap, Kita dan
hasilnya juga berkah. Amin, amin. Hatur nuhun. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Oke, mungkin itu yang bisa kami sajikan dari podcast hari ini. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi awal di mana kita bisa menyampaikan informasi-informasi terkait kepemiluan dari segala segmen dan juga dari semua tahapan. Mungkin nanti akan kita bedah di sini keterlibatan pemerintah, anak muda dan lain-lain. Tunggu saja di season berikutnya. Sampai bertemu kembali di momen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.